itu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini nanti rekan-rekan akan membahas jenis penelitian, kemudian setting penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Ya, yang pertama kita bahas jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah, ini kan sudah dibuat di sini, nanti file ini Bu bagikan juga. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Nah, nanti rekan-rekan bisa mencari pendapat ahli atau teori. Misalnya menurut Ari Kunto, contoh PTK penelitian tindakan kelas itu adalah, misal nanti rekan-rekan tambahkan. Ya. Tujuan penelitian ini adalah, kemarin kita membuat tujuan penelitian itu di bab berapa? Bab 1. Bab 1. Nah, pindahkan tujuan penelitian di bab 1 ke bab 3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi atau membahas tentang upaya meningkatkan hasil belajar titik-titik melalui model pembelajaran titik-titik. Oke. Itu untuk jenis penelitian. Kemudian untuk poin B, setting penelitian. Setting penelitian ini terdiri dari 3 poin. Lokasi penelitian, subjek penelitian, dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di mana kita laksanakan? Di SMPK, SD, SMA, atau SMK, dan sebagainya. Jelaskan. Penelitian ini dilaksanakan di SD titik-titik. Kalau kita dapat alamat lengkap dari SD tersebut, di mana alamatnya buatkan, yang berada di jalan, titik-titik. Kemudian kalau kita tahu kecamatan, kelurahan, pokoknya alamat lengkap dia sampai provinsinya, kita buatkan. Itu untuk lokasi penelitian. Berarti lokasi penelitian ini penelitian lokasi dari sekolah tempat kita melaksanakan penelitian itu. Ya. Kemudian subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas berapa yang mau kita teliti. Peserta didik kelas 4 contohnya. Kelas 4 SDN titik-titik yang berjumlah sebanyak berapa orang jumlahnya. Kemudian kalau kita tahu berapa orang jumlah laki-laki dan berapa orang jumlah perempuan, kita tuliskan. Yang terdiri dari laki-laki sebanyak titik-titik dan perempuan sebanyak titik-titik. Tapi kalau kita tidak tahu, cukup kita jelaskan jumlah satu kelas tersebut. Oke, itu untuk subjek penelitian. Nah, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil. Contoh, pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Oke. Atau dilaksanakan pada semester genap, tergantung kapan dilaksanakan. Ya. Kemudian sudah selesai jenis penelitian, setting penelitian, kemudian prosedur penelitian. Inilah alur dari penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas itu kita mempunyai siklus. Cirinya kita mempunyai siklus. Masing-masing siklus itu terdiri dari 4 tahapan. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahapan ini harus berurutan. Dimulai dari perencanaan yang pertama, kedua pelaksanaan, ketiga pengamatan, keempat refleksi. Itu untuk siklus 1. Untuk siklus 2 sama juga. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, kalau seandainya rekan-rekan tidak berhasil atau belum mencapai kriteria ketuntasan pada siklus kedua, berarti kita akan lanjut ke siklus ketiga. Tahapannya tetap sama. Jadi setiap siklus dalam penelitian tindakan kelas itu, oke, bentar.
Oke, mohon maaf, kita lanjut lagi. Nah, di dalam setiap siklus itu, kita ada 4 tahapan, mengikuti 4 tahapan ini. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Itu harus berurutan. Jangan nanti rekan-rekan mulai, Bu, kami mau mulai dari pengamatan baru ke perencanaan. Tidak bisa, dia harus dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Oke, ini baru alurnya. Nah, nanti tugas rekan-rekan di bawah dijelaskan. Siklus pertama. Siklus pertama tadi terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, observasi. Perencanaan, di tahap perencanaan ini apa saja yang disiapkan oleh guru? Kita tuliskan di sini, contohnya menyiapkan silabus. Ya, kemudian apa lagi yang disiapkan oleh guru? Menyiapkan RPP. Pokoknya segala persiapan yang dikerjakan oleh guru sebelum memasuki tahap pelaksanaan atau sebelum mengajar ke kelas. Mungkin guru menyiapkan media juga. Kemudian instrumen penilaian juga. Atau lembar observasi. Apalagi menyiapkan tes atau soal. Kalau hasil belajar nanti tentunya kita melihat dari tes. Kita adakan tes, nanti kita lihat berapa orang siswa yang tuntas, berapa orang siswa yang tidak tuntas. Itu untuk tahap perencanaan. Setelah tahap perencanaan, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan di bab 3 ini berbeda dengan tahap pelaksanaan di bab 4. Ya. Nanti di bab 4 ada juga tahap pelaksanaan. Intinya kalau di bab 4 itu adalah hasil dari penelitian kita, itu yang kita tuliskan. Kalau sekarang di bab 3 ini kita menceritakan langkah-langkah kita untuk mendapatkan data tersebut seperti apa. Kalau tahap pelaksanaan di bab 3 kita jelaskan. Di RPP itu ada 3 kegiatan. Ada kegiatan pendahuluan, ya kan? Ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kita jelaskan di sini. Tahap pelaksanaan terdiri dari 3 tahapan atau 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian kegiatan inti dalam pelaksanaan ini mengikuti langkah-langkah dari model pembelajaran yang kita pilih. Contohnya apa? Model pembelajaran START. Apa saja model pembelajaran START tersebut? Maka tuliskan apa saja langkah-langkah dari model pembelajaran itu. Tulis di tahap pelaksanaan ini. Ini untuk bab 3. Tapi kalau untuk bab 4 nanti, itu akan dibuat sedetail mungkin, serinci mungkin. Tahap pelaksanaan, ini yang untuk bab 4. Kalau tahap pelaksanaan bab 4 nanti ada siklus 1, pertemuan 1. Ini untuk di bab 4 ya. Siklus 1, pertemuan 1. Nanti ada kegiatan pendahuluan. Apa saja yang dilaksanakan sama kegiatan pendahuluan. Kemudian kegiatan inti. Apa saja yang dilaksanakan, diceritakan semuanya. Kalau di bab 4. Kemudian penutup. Ceritakan. Ini baru siklus 1, pertemuan 1. Nanti lanjut lagi, siklus 1, pertemuan 2. Karena minimal kita satu siklus itu ada 2 kali pertemuan. Itu kalau untuk di bab 4. Nah, kalau untuk di bab 3 cukup jelaskan secara umum saja seperti yang Ibu bilang tadi. Tahap pelaksanaan ini terdiri dari 3 kegiatan, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan inti ini mengikuti model langkah-langkah dari model yang kita pilih. Buatkanlah apa langkah-langkahnya. Kalau model START, apa langkah-langkah model START. Kalau NHT, apa langkah-langkahnya. Kalau talking stick, buatkan apa langkah-langkah dari talking stick tersebut. Nah, selesai tahap pelaksanaan, masuk tahap pengamatan. Tahap pengamatan ini adalah tahap menceritakan hasil yang kita dapat selama tahap pelaksanaan. Contohnya, kalau rekan-rekan menilai hasil belajar,
tentunya diadakan tes atau ulangan harian, boleh juga. Nah, sudah selesai tahap pelaksanaan ini, mungkin di akhir siklus itu dilaksanakan ulangan harian. Hasil ulangan harian ini, inilah yang kita ceritakan di tahap pengamatan. Oke, berarti di bab 3 ini kita kan belum tahu hasilnya seperti apa. Ya kan? Terus apa yang mau kita buat di bab 3 nih pada tahap pengamatan? Rekan-rekan tinggal menjelaskan aja. Di tahap pengamatan ini, tahap ini merupakan penjelasan dari hasil pelaksanaan siklus 1 dengan model. Dengan menggunakan model apa? Oke, itu inti dari tahap pengamatan. Kalau di bab 4 nanti baru rekan-rekan jelaskan hasilnya seperti apa, berapa orang yang tuntas, berapa orang yang tidak tuntas. Kalau di bab 3 tentu kita belum bisa menjelaskan berapa orang yang tuntas dan berapa orang yang tidak tuntas. Kemudian tahap refleksi. Tahapan terakhir, tahapan refleksi. Ada perencanaan, rekan-rekan harus ingat jangan sampai terbalik, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tahap refleksi ini adalah tahap diskusi antara peneliti dengan observer. Apa itu observer? Nanti peneliti atau guru. Misalnya yang meneliti sekarang atau guru sekarang itu adalah Nabila sebagai peneliti. Nabila dibantu oleh Devri. Devri sebagai observer atau kolaborator. Tugas Devri adalah waktu Nabila masuk mengajar di kelas, Devri juga ikut masuk mengajar di kelas. Mengamati semua proses belajar mengajar. Nanti ada lembar observasi yang akan diisi oleh Devri, lembar checklist, atau Devri membuat catatan-catatan kecil selama proses pembelajaran belajar. Mungkin Devri melihat dari guru, aktivitas guru, apakah waktu kegiatan pendahuluan guru ada memotivasi siswa atau tidak, ada absen atau tidak. Nanti itu akan didiskusikan. Itu berdasarkan catatan dari Devri tadi sebagai observer. Nah, di tahap refleksi ini, itu diskusi antara peneliti dengan observer. Yang didiskusikan itu apa? Masalah-masalah yang dihadapi selama siklus 1 atau kendala-kendala yang ada, kemudian apa solusinya, pemecahannya untuk siklus berikutnya. Ya, apa solusinya untuk siklus berikutnya. Nah, untuk model tetap sama. Siklus berikutnya model tetap sama, jangan diganti. Oke, siklus 1 model sama, siklus 2 tetap sama. Yang diganti itu, yang berubah itu adalah tindakannya. Nah, mungkin pada siklus 1 hasil diskusi antara observer dengan peneliti atau guru seperti ini. Sewaktu proses pembelajaran, observer mengamati ada siswa yang mengantuk, contoh, atau tidak fokus. Ya. Nah, untuk mengatasi itu seperti apa? Apa solusi atau pemecahannya supaya nanti di siklus berikutnya hal itu tidak terjadi lagi? Apa tindakan dari guru? Nah, itu yang didiskusikan. Tahapan diskusi itulah yang namanya tahap refleksi. Mungkin pada siklus selanjutnya, untuk siswa yang mengantuk, kita tunjuk secara mendadak, kita kasih pertanyaan. Kalau seandainya bisa menjawab, kita kasih reward. Nah, itulah tindakan kita. Memberikan reward itu termasuk sebuah tindakan. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bu. Nah, selesai refleksi, selesai untuk siklus 1. Kita tadi minimal ada 2 siklus. Kalau di sini Ibu tidak membuatkan siklus keduanya. Untuk siklus kedua, itu rekan-rekan sendiri yang membuatkan. Siklus 2 sama halnya dengan siklus 1. Ya. Yang membedakannya apa? Tahap perencanaan. Kalau di tahap perencanaan siklus 1, membuat silabus, RPP, media, instrumen, lembar tes, dan lain sebagainya.
Nah, apa tindakan kita satu lagi tadi? Menyiapkan reward atau hadiah. Kita buatkan di sini. Tindakan kita itu yang kita tambahkan. Ya. Itu nanti yang membedakan perencanaan antara siklus 1 dan siklus 2. Atau bisa juga seperti ini. Kalau ini kan kita buatkan ada poin A, poin B, poin C, dan poin D. Untuk siklus 1. Untuk siklus 2, rekan-rekan bisa membuatkan satu paragraf saja. Tidak harus poin A, B, C, D. Karena intinya kan sama. Ada 4 tahapan juga. Buatkan saja satu paragraf, jelaskan aja seperti ini. Untuk siklus 2, tahapan-tahapan yang dilaksanakan sama halnya dengan tahapan pada siklus 1 yang terdiri dari apa tadi? Perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan refleksi. Nah, yang membedakan antara siklus 1 dan siklus 2 nanti adalah tindakan. Tindakan yang dilaksanakan pada siklus 2 untuk meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan aktivitas. Cukup seperti itu saja dibuatkan sudah boleh. Jadi tidak harus dibuatkan poin A, kemudian poin B, C, dan D. Kalau poin-poin itu untuk siklus 1 saja sudah cukup. Tapi kalau rekan-rekan mau membuatkan juga, Bu, kami mau biar serasi. Siklus 1 kami buatkan poin-poinnya. Jadi siklus 2 juga kami buatkan poin A seperti ini, B seperti ini, sampai poin refleksi seperti ini, boleh. Jadi itu tergantung rekan-rekan sendiri. Ya. Kemudian kita masuk ke poin D. Tadi ada yang A, jenis penelitian, B, setting penelitian, C, prosedur, dan D, teknik pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah alat kita untuk mendapatkan data apa saja. Kalau untuk hasil belajar tadi kita menilai dengan tes, ya kan? Bisa menggunakan tes. Apalagi untuk aktivitas kita bisa menggunakan lembar observasi. Kita bisa juga mendapatkan data dengan wawancara. Setelah itu, catatan lapangan. Sewaktu proses belajar mengajar, nanti observer ada catatan-catatan dia, kemudian guru juga ada catatan-catatannya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai teknik pengumpulan data. Apalagi dokumentasi. Bisa berupa foto-foto, foto-foto kegiatan, bisa juga kita pakai. Nah, nanti timbul pertanyaan. Dari yang 5 ini, apakah di setiap laporan kita itu kita harus memasukkan atau menggunakan 5 teknik ini, teknik pengumpulan data ini? Ada yang bisa jawab, apakah kita harus menggunakan kelima-limanya atau kita pilih? Ada yang bisa jawab? Kita pilih. Alasan kita pilih itu apa? Apakah kita pilih, oh rasanya lebih gampang lah wawancara, kita pilih wawancara saja. Rasanya tinggal foto-foto aja loh Bu. Cukup dokumentasi aja kita ambil. Apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Oke. Untuk teknik pengumpulan data, kita bisa menggunakan sesuai dengan keperluan kita. Contohnya, kalau untuk hasil belajar tentu kita menggunakan tes. Ya, kita bisa menggunakan wawancara juga. Kemudian catatan lapangan ini bisa juga kita pakai. Selama proses-proses pembelajaran kita pakai catatan lapangan. Setelah itu kita juga mengambil foto sewaktu proses belajar mengajar. Jadi tidak harus semuanya. Mungkin yang rekan-rekan laksanakan atau rekan-rekan gunakan kalau untuk hasil belajar mungkin tes. Kemudian rekan-rekan tidak ada melakukan wawancara, hanya saja catatan lapangan dan dokumentasi. Boleh. Tuliskan yang 3 itu, tes, catatan lapangan, dokumentasi. Kemudian, Bu, kami menilainya aktivitas belajar, Bu. Kami tidak menilai
kami tidak melihat atau melaksanakan ulangan harian untuk siswa atau mengadakan tes. Berarti tidak usah kita buatkan tes. Kalau melihat aktivitas belajar, kita menggunakan lembar observasi. Kemudian, apalagi yang digunakan? Bisa wawancara, bisa catatan lapangan, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus dari yang 5 ini harus ada dalam laporan kita. Ya. Itu poin D. Selanjutnya poin E, analisis data. Teknik analisis data. Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik analisis data yang kita gunakan itu adalah menggunakan persentase dan reduksi data. Ya, persentase dan reduksi data. Persentase itu maksudnya sebelum kita membuat bab 1 kemarin ada kita mencari persen-persen. Ada, Bu. Nah, berapa orang siswa yang tuntas? Ada, Bu. Ya, berapa orang siswa yang tuntas, berapa orang siswa yang tidak tuntas. Itu yang dinamakan persentase. Kemudian reduksi data. Sudah kita dapat persen-persennya, berapa ketuntasannya, kita jelaskan. Kita jabarkan, kita ceritakan, atau deskripsikan lagi dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf. Ya. Nanti file ini akan Ibu bagikan juga. Habis itu contoh bab 3. Karena bab 3 ini yang rasanya agak ribet, menurut rekan-rekan ini contoh bab 3 juga akan Ibu bagikan nanti di grup. Oke, untuk analisis data berarti menggunakan persentase dan reduksi data. Ya. Nah, sudah selesai sampai analisis data. Biasanya sampai analisis data. Kadang ada juga yang meminta terakhir itu berarti ini poin F. Indikator keberhasilan. Ada juga yang minta indikator keberhasilan. Maksudnya itu, indikator keberhasilan itu kita nilainya seperti apa? Kalau untuk hasil belajar, indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila ketuntasan siswa sudah berada di atas berapa persen mau kita tetapkan. Itu dia indikator keberhasilan. Kadang ada yang buat, kadang ada juga yang tidak buat. Jadi kalau kita cukup sampai analisis data saja dulu. Oke. Nah, nanti kan rekan-rekan mau menilai misalnya analisis tentang hasil belajar siswa. Rekan-rekan sudah dapat nilai siswa, ada 30 orang siswa. Siswa yang pertama dapat 60, kemudian 70, kemudian ada yang 50, 80, sampai 30 orang siswa. Nah, dari 30 orang siswa tersebut, tentu rekan-rekan mau mencari rata-ratanya. Jumlahnya berapa? Bagaimana caranya rekan-rekan mencari dari 30 orang tersebut? Apakah rekan-rekan jumlahkan satu-satu, misalnya yang pertama tadi kan 60, 70, 60 tambah 70 tambah 50 sampai 30. Atau ada cara cepat? Atau rekan-rekan tahu cara cepatnya? Kalau tadi kan tibanya kita manual tuh, dari 30 orang itu kita jumlahkan ke 30-annya. Itu baru 30 orang. Kalau seandainya nanti kita dihadapkan dengan data sebanyak ribuan orang, bagaimana? Mungkin kita jumlahkan sebanyak ribuan orang. Itu pening. Ya kan? Ada yang tahu cara cepatnya? Kita bisa menggunakan Excel. Oke, sedikit. Ini agak keluar dari bab 3. Oke. Nah. Ini contoh nilai siswa. Contoh nilai siklus 1. Siswanya ada sebanyak 34 orang. Bisa dilihat? Bisa. Oke, siswanya ada 34 orang. Nah, di sini kan ada jumlah, ada rata-rata. Bagaimana cara Ibu supaya dapat jumlah ini? Apakah Ibu jumlahkan ini satu-satu 80 tambah 85 tambah 80? Apakah dijumlahkan satu-satu? Ini kita hapus.
rumus. Oke, untuk jumlah, rekan-rekan cukup membuatkan datanya seperti ini. Jumlah sama dengan, nanti ketikkan sama dengan sum buka kurung, kita tarik. Boleh dari yang paling bawah ke atas atau dari nomor 1 ke bawah, boleh. Ya, tutup kurung, enter. Dapat hasilnya. Jadi kita tidak nyari satu-satu. Satu rumus langsung dapat. Kemudian rata-rata. Untuk rata-rata sama dengan average atau average tulisannya. Buka kurung. Sama, tarik juga. Semua data. Tutup kurung, enter. 473,7. Jadi kita tidak cari manual pakai kalkulator lagi. Oke. Nanti untuk penulisan skripsi, rekan-rekan juga dituntut untuk mahir menggunakan rumus-rumus di Excel ini. Oke. Kita kembali lagi ke bab 3 kita tadi. Nah, untuk bab 3 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita mulai untuk sesi diskusinya. Ada yang ragu? Silakan ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tadi Bu di perencanaan kan Bu ada tes Bu. Nah itu kan untuk hasil belajar. Kalau untuk aktivitas belajar Bu biasanya bagaimana Bu? Menyiapkan lembar observasi. Kalau aktivitas kita menggunakan lembar observasi. Jadi kan kita mau melihat siswa yang bertanya, contohnya yang mau kita nilai kalau dalam aktivitas. Jadi kan ada tuh lembar checklistnya. Kemudian siswa yang ikut berdiskusi, siswa yang aktif. Itu nanti kalau untuk aktivitas. Bu, kalau motivasi kayak mana, Bu? Ya kan? Ada yang ngambil motivasi? Kalau motivasi kayak mana, Bu? Apakah kita ngambil menggunakan tes juga? Motivasi kita bisa juga menggunakan dengan lembar observasi. Tentunya indikator yang dinilai itu kita harus tahu apa saja indikator yang kita nilai. Oke. Baik, terima kasih. Lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Nah, indikatornya itu apa aja ya, Bu? Nah, indikatornya itu nanti akan tergambar di bab 2. Untuk aktivitas belajar contohnya. Aktivitas belajar itu apa saja indikator-indikator dalam aktivitas belajar yang ingin dinilai. Itu nanti ada pendapat ahlinya tuh. Biasanya itu akan tergambar atau dibuatkan di bab 2. Contohnya kalau aktivitas belajar yang kita nilai itu kemauan siswa untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Itu biasanya nanti ada berdasarkan pendapat ahli. Dan akan tergambar sebelumnya di bab 2. Kalau kita menjelaskan aktivitas belajar, apa saja aktivitas belajar tersebut, biasanya di bab 2 itu sudah dibuatkan. Itulah nanti kita lanjutkan ke tahap penilaian. Kita mau menilai aktivitas itu apa saja yang mau kita nilai. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan.
Siapa tadi? Siapa yang duluan? Milenia ya? Izin Bu, Silakan. izin bertanya Bu, sebelumnya izin tidak menghidupkan kamera Bu. Ini Bu, saya ingin meyakinkan saja gitu Bu, karena saya sedikit masih ragu dengan model yang saya pilih gitu kan. Model yang saya pilih itu kan model pembelajaran efektif kan Bu. Nah, model pembelajaran kemarin kan saya juga sempat udah chat Ibu juga, Bu, gimana sih model pembelajaran efektif ini sama nggak dengan pembelajaran efektif gitu. Nah, itu Ibu bilang kan sesuai dengan teori yang saya pilih nanti gitu kan, Bu ya. Nah, pas udah saya cari-cari kan ketemu Bu, model pembelajaran efektif ini salah satunya teori konstruktivisme, Bu. Nah, itu sama nggak sih Bu? Kayak misalnya teman-teman gitu Bu, misalnya modelnya ini, tipe ini, apakah sama dengan punya saya gitu Bu? Misalnya model pembelajaran efektif, teori konstruktivisme ini Bu gitu, atau beda Bu gitu? Karena saya bingung gitu, tipe model pembelajaran efektif ini seperti apa gitu Bu? Apakah udah benar atau belum gitu Bu? Itu Bu. Teori model pembelajaran efektif menggunakan teori Konstruktivisme Bu. kalau seandainya milenia ada mendapatkan pendapat ahli atau sumbernya, itu bisa dipakai. Asalkan ada sumbernya. Iya Bu, ada Bu. Penting Ya, cuman, ada sumbernya itu. Di situ ada enggak dipakai langkah-langkahnya seperti apa? Ada Bu. Ada Bu. Ya, bisa dipakai itu. Oh ya, baik Bu. Makasih Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Yang lain? Izin bertanya Bu. Silakan Nabila. Nah, jadi gini Bu, yang menurut tanya itu untuk bab 3 ini kita emang kalau dilihat dari penjelasan Ibu tadi emang kayaknya kita emang harus terjun ke lapangan ya Bu. Nah, harusnya kan kita terjun ke lapangan. Ya kan? Kalau sekarang mungkin ada kendala. Ibu ngasih waktu kami cuma seminggu, Bu. Kayak mana kami mau turun ke lapangan. Ya, sebelum kalian yang ngadu, mending Ibu yang bilang. Ibu ngasih waktu seminggu, kayak mana kami mau turun ke lapangan. Terus mau nyari guru juga, Bu. Apalagi sekarang pandemi. Itu susah. Habis itu dapat pun kami guru, kadang ada guru tuh yang mau memberikan kami informasi, kadang ada juga guru tuh yang tertutup. Iya Bu. Ya kan? Itu kendalanya sekarang. Nah, untuk sekarang seperti sebelum-sebelumnya kan Bu bilang, boleh kita buat data seadanya aja dulu. Boleh, ini kan untuk latihan. Boleh nalar Bu. Apa? Boleh nalar kayak begitu Bu. Boleh nalar maksudnya itu datanya kita buat-buat saja. Misal jumlah siswanya, kemudian hasil belajarnya seperti ini kita buat-buat saja, boleh. Ini untuk latihan. Tapi untuk tugas akhir nanti, rekan-rekan diminta untuk membantu guru. Itu data harus data real, jangan data abal-abal. Ya, harus data real. Datanya harus data dari guru tersebut. Apakah guru itu harus guru PAI? Sedangkan misal Nabila dapatnya guru sejarah. Nabila dekatnya sama guru sejarah. Boleh guru sejarah, tidak harus guru PAI. Ya, mana yang rasanya rekan-rekan lebih gampang untuk mendapatkan data nanti. Itu untuk tugas akhir. Kemudian misalnya kita di kelas ini ada 40 orang siswa, dari 40 orang mahasiswa. Dari 40 orang mahasiswa ini tentunya 40 orang guru juga. 40 orang guru itu ada 10 orang guru yang mempunyai model yang sama. Misalnya sama-sama memilih model diskusi, contoh. Itu boleh. Atau sama-sama memilih model demonstrasi. Itu boleh kalau udah untuk tugas akhir nanti. Kalau untuk sekarang, kenapa dikasih Bapak model yang berbeda? Biar nanti kalau seandainya, contohnya siapa tadi? Nabila. Model Nabila sekarang ini adalah model make image. Kemudian Juliana modelnya adalah NHT. Guru Nabila nanti itu guru sejarah minta model NHT. Kan NHT itu punya Juliana.
Jadi Nabila bisa minta ke Juliana tentang model NHT tersebut. Jadi saling berbagi. Itu gunanya. Ambil punya Juliana, tiru, dan modifikasi punya dia. Boleh. Tapi kalau Juliana juga gurunya menggunakan model NHT juga, tentunya Nabila harus membuat lagi dari awal. Itu gunanya. Jadi nanti kalau seandainya ada temannya yang minta nih, Eka Putri minta punyanya Aldi Rahmat, itu kasih aja. Ya, jangan ada yang pelit-pelit lagi. Berbagi aja. Itu gunanya dikasih model yang berbeda, biar nanti kalau ada kendala atau apa, bisa ditukar. Oke, Baik, Bu. ada lagi? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Silakan, siapa tadi? Hajat. Khalid. Gini, Bu. Saya kan model pembelajarannya Kumon, Bu. Dari teori-teori para ahli itu ada dua, Bu, bisa dipakai, bisa hasil belajar, juga bisa untuk meningkatkan minat. Meningkatkan minat ini kan lebih ke motivasi, Bu. Ya. Jadi saya pilihnya itu ke lebih cenderung ke minat. Jadi untuk data-datanya nanti, Bu, saya gimana itu, Bu? Itu atau Kumon itu lebih kemana, Bu, arahnya, Bu? Kalau seandainya Fajar lebih tertariknya atau lebih fokusnya ke minat, cari indikator-indikator penilaian minat itu apa saja. Minat siswa, misalnya rasa ingin tahu siswa, contoh, ini contoh ya, salah satu indikatornya rasa ingin tahu siswa, kemudian anggap siswa bertanya, memberikan pertanyaan, itu indikator tuh nanti dilihat dari pendapat ahli, ada nanti di bab 2 tuh, indikator dari minat. Nah, dari tadi rasa ingin tahu, itu dibuatkan lembar observasinya. Dari 30 orang siswa ini, pada pertemuan 1 siklus 1, kita lihat siswa A, ada enggak rasa ingin tahu dia? Ada enggak dia bertanya? Itu nanti kita checklist. Sesuai dengan lembar observasi, itu yang nanti kita jumlahkan. Yang checklist itu siapa? Apakah si peneliti atau guru? Bu, kalau kami juga anggap nih, rekan-rekan sebagai guru sekarang, atau penelitinya, kalau kami juga menceklis sebanyak itu, kapan kami mau ngajar? Ya kan? Kapan kalian mau ngajar? Itu fokus ke checklist. Itu gunanya observer tadi atau kolaborator tadi, dia yang bantu. Makanya penelitian ini disebut juga penelitian kolaborasi. Jadi ada peneliti, ada juga observer atau kolaborator yang bantu di dalam nanti. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ingat tugas minggu depan gabungkan bab 1, bab 2, dan bab 3 dalam satu file. Baik, Bu. Ada lagi? Ya. Kalau saya yang untuk bab 2-nya langsung digabung dengan bab 1 terkumpulnya, Bu. Nggak apa-apa, Bu? Bab 1 kemarin kumpul enggak? Kumpul. Oke, enggak apa-apa. Asalkan tugas setiap minggu itu masuk. Baik, Bu. Nah, nanti kalau udah terkumpul bab 1, bab 2, bab 3, nanti itu akan kita revisi. Mana yang perlu kita perbaiki nanti akan Ibu tandai, direvisi sama Bapak juga, akan dikembalikan lagi ke rekan-rekan semua. Supaya hasilnya lebih bagus lagi. Ya, jadi jangan takut salah. Bu, payah mana, Bu, itu semua. Yang kita coba. Nanti kalau rekan-rekan udah dapat asik atau udah merasa terbiasa dengan PTK, sesuai dengan dibilang Bapak nanti. Karena Ibu sudah terbiasa dengan PTK, jadi udah merasa asik dengan PTK ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, izin bertanya lagi, Bu. Silakan, Nabila. Nurul pengen nanya yang soal tugas akhirnya, Bu. Kira-kira itu berapa minggu terakhir Ibu kasih ntar, Bu? Kalau untuk soal tugas akhir itu ketentuannya dari Bapak.
Nanti kita tanya ke Bapak kapan deadline-nya, kapan diumumkan. Tapi kalau seandainya rekan-rekan kan kita udah hampir selesai nih, tibanya proposal. Ya kan? Kalau kelas sebelum-sebelumnya tadi, kelas pagi, itu sudah disuruh Bapak dimulai dari sekarang. Bantu cari-cari guru itu, bantu guru tersebut. Setidaknya untuk proposal nanti udah selesai punya guru. Jadi nanti misalnya ada dari rekan-rekan ini semua sudah dapat guru. Kemudian guru itu tertarik dan mau dibantu untuk membuatkan laporan PTK-nya. Dan rekan-rekan ada yang ragu. Bisa tanyakan ke Bapak langsung atau ke Ibu langsung. Boleh. Oke, asalkan yang japri-japri ke Ibu masalah tugas, sementara masalah tugas sudah dijelaskan sewaktu pertemuan. Jadi nanti japri lagi. Kadang mungkin ada yang tidak Ibu respon, itu mohon maaf karena sebelumnya sudah dijelaskan pada waktu pertemuan. Ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan Aisyah. Kan kita di bab 2 kemarin tuh udah kita buat kan Bu langkah-langkah pembelajarannya. Nah, yang bab 3 sekarang kan dibuat lagi. Itu sama isinya kan, Bu? Sama. Pilih model siapa yang mau Aisyah gunakan. Kan di bab 2 itu banyak pendapat ahli menurut si A, menurut si B. Iya, Bu. Walaupun sebenarnya modelnya itu sama. Langkah-langkahnya itu sama sebenarnya. Jadi fokuskan aja satu. Model langkah-langkah siapa yang mau Aisyah gunakan. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau misalnya di bab 2-nya kita cuma nyantumin satu ahli gitu, Bu, langkah-langkahnya. Itu gimana, Bu? Nggak apa-apa? Atau Tidak ada dapat lagi yang lain, pendapat ahli yang lain. rata-rata sama, Bu, jadi ngambilnya satu aja. Nggak apa-apa sama, yang penting kita cantumkan aja dulu. Oke, Bu. Terus kalau misalkan, Bu, kalau misalnya udah ngumpul nih, Bu, bab 2-nya tuh cuman nyantumin satu ahli gitu. Nah, di minggu depan kan ngumpul lagi, Bu. Boleh nggak sih diedit lagi, Bu? Boleh, edit saja. Kalau rekan-rekan rasanya mau edit bab 1 juga boleh. Atau mau ditambahkan lagi bab 2-nya, rasanya kemarin yang minggu ini kurang pas lah rasanya. Ada lagi yang mau ditambahkan, boleh tambahkan. Jadi pas besok di bab 3 besok proposal itu rasanya sudah pas. Jadi enggak banyak lagi revisinya. Boleh, kalau mau tambahkan boleh, mau direvisi lagi boleh. Terima kasih, Bu. Lagi? Oke, mungkin Bapak tidak bisa bergabung dengan kita hari ini karena Bapak juga ada rapat. Tadi waktu kelas siang Bapak itu bagi 3 Zoom-nya. Ada rapat di LPMP, kemudian dari dinas, dan juga kelas PTK. Jadi kayaknya Bapak tidak gabung sama kita hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Ada yang mau bertanya? Nurul? Ibu, itu nggak ada penambahan waktu lagi, Bu. Penambahan waktu apa? Yang untuk pengerjaan sampai bab 3-nya, Bu. Iya, Bu. Sebab rasanya belum puas yang untuk bab 1, bab 2-nya, Bu. Masih jauh lah gitu. Nah, sekarang kan kita buat saja dulu semampunya seperti apa. Berapa semampunya. Nanti kan kita revisi lagi. Kita tahu di mana letak salahnya, di mana yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita edit. Semua laporan itu akan dikoreksi dan apa yang perlu direvisi akan dikasih tahu. Ya.
Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Karena sebelumnya kelas pagi kan udah ada 3 kelas pagi, tidak ada yang minta tambah waktu untuk bab 3. Baru kelas ini yang minta tambah waktu untuk Ya, Bu. Nggak apa-apa, usahakan saja dulu. Pasti bisa, insya Allah bisa. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Bu, Ya, yang di tahapan-tahapan siklus yang pelaksanaan sama pengamatan belum mengerti, Bu. Bisa Ibu ulangi, Bu? tahapan pelaksanaan sama Pengamatan. pelaksanaan sama pengamatan yang di bab 3 ya. Nah, kalau Iya. untuk tahapan pelaksanaan, nanti rekan-rekan tuliskan saja. Tahap pelaksanaan ini terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan inti itu mengikuti langkah-langkah model pembelajaran apa? Model pembelajaran apa yang dipilih? Buatkan. Misalnya model pembelajaran START yang terdiri dari yang pertama, apa saja langkah-langkah dia? Tuliskan. Dah, selesai untuk tahapan pelaksanaan. Itu yang di bab 3. Tapi kalau di bab 4 nanti beda lagi. Itu lebih detail lagi. Kemudian tahapan pengamatan yang di bab 3. Tahapan pengamatan ini, nah pada tahap pengamatan ini akan dijelaskan hasil pengamatan selama proses atau pelaksanaan siklus. Pelaksanaan siklus 1, contoh pelaksanaan siklus 1. Hasil yang didapat atau hasil belajar didapat dengan menggunakan apa tadi? Tes. Yang kemudian hasil tersebut akan dijabarkan atau dideskripsikan. Nah, kalau di bab 3 kita tinggal membuat kalimat atau prakara seperti itu saja. Kalau di bab 4 baru hasilnya. Kita jelaskan berapa orang yang tuntas, berapa orang yang tidak. Itu di bab 4. Di bab 3 cuma menjelaskan seperti itu. Tidak harus, misalnya pengamatan nih, kan Ibu bilang tadi pengamatan kita melihat berapa orang yang tuntas, berapa orang yang tidak tuntas. Kalau untuk hasilnya itu kita tuliskan di bab 4. Di bab 3 ini adalah langkah-langkah kita untuk mendapatkan hasil tersebut. Itu intinya dari bab 3 atau metode. Langkah-langkah kita untuk mendapatkan data. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Itu Bu, ini kan ada siklus 1 tadi Bu, ada perencanaan silabus RPP. Ya. Media, instrumen, itu silabus dan RPP-nya tuh dicantumkan juga atau cuma dijelaskan dengan kalimat Bu? Di bab 3 ini. Dicantumkan maksudnya dilampirkan pula silabus gitu? Iya, atau gimana Bu cara membuatnya di siklus? Kalau di bab 3 itu kan perencanaan. Perencanaan pada siklus 1. Yang A, guru menyiapkan silabus. Kita tinggal tulis saja poin 1, guru menyiapkan silabus, guru menyiapkan RPP, guru menyiapkan bahan ajar. Apalagi tadi? Guru menyiapkan reward. Kita buatkan poin-poinnya aja. Nanti di bab 4 antara tahap pelaksanaan bab 3 dengan tahap pelaksanaan bab 4 itu sama. Bisa kita kalau seandainya lengkap di bab 3, kita tinggal copy aja di bab 4. Jadi itu juga kita buatkan poin-poin juga. Kalau dalam bentuk kalimat nggak boleh Bu? Paragraf Boleh atau dalam bentuk kalimat juga boleh. Kalau Teguh mau membuatkan dalam bentuk kalimat juga boleh. Atau dibuatkan poin-poin seperti Ibu tadi juga boleh. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, nah tadi ada Ibu bilang menyiapkan silabus RPP. Berarti itu harus ada bahannya kan Bu? Ya kan? Harus ada bahannya.
di mana nanti rekan-rekan letakkan bahan tersebut. Silabus itu di mana nanti diletakkan, RPP itu nanti di mana diletakkan. Ya, Itu Bu. nanti dijadikan sebagai lampiran. RPP itu kita lampirkan di belakang, silabus itu juga kita lampirkan di belakang. Itu lampiran. Lampirannya nanti. Cuma kalau ada tiga kita menjelaskan menyiapkan RPP, menyiapkan silabus. Kita cukup menuliskan itu saja. Oke, Aulia. Ada yang mau ditanyakan Aulia Azmi? Cukup, Bu. Cukup. Satria Andika. Satria Andika. Bisa dipahami? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Silakan, Gani. Terkait tugas akhir itu kan membantu guru kan, Bu. Itu Ya. apakah kita apakah ada dari sekolah itu meminta surat rujukan untuk wawancara atau membantu guru, bagaimana, Bu? Nah, kalau untuk membantu guru itu langsung rekan-rekan sendiri yang datang ke guru tersebut, pendekatan rekan-rekan sendiri. Kan kita punya guru yang dekat tuh. Biasanya guru kalau ditawari PTK itu semangat. Karena itu sangat berguna juga bagi guru-guru, apalagi guru-guru yang sudah PNS. Pasti mau guru-guru tuh. Kalau ditawari PTK. Jadi tidak ada surat, misalnya surat rujukan dari kampus atau dari prodi. Karena kalau kelas sebelumnya, sebelum angkatan ini, yang sebelum COVID, itu tuh kami datang ke masing-masing dinas. Jadi mahasiswa ini, misalnya mahasiswa yang kelas pagi, pokoknya berapa orang tuh, nanti dibawa ke dinas. Orang dinas itu mengumpulkan guru-guru di situ. Guru-guru situ antusias karena mereka dibantu untuk PTK. Kalau kemarin tuh ada dari dinas Bukit Tinggi, ada dinas Payakumbuh, kemudian dinas Solo Selatan, sama Batu Sangkar. Itu angkatan sebelum corona. Jadi kalau angkatan sebelum corona, mereka bisa langsung membantu guru-guru tanpa harus mencari guru karena sudah disiapkan oleh orang dinas. Kemudian mereka bisa juga sekalian jalan-jalan. Jadi kalau angkatan sekarang ini, nah itulah salah satu tanggungan rekan-rekan lagi, pandai-pandailah cari guru. Ya, kalau seandainya ada surat rujukan dari Bapak, nanti bisa Ibu tanyakan apakah harus pakai surat dulu dari Bapak atau tidak. Bisa ditanyakan ke Bapak nanti. Tapi kalau bisa cari aja dulu gurunya sekarang. Mulai dari sekarang cari guru. Siapa yang kira-kira bisa untuk dibantu. Misalkan sekolahnya masih online gimana, Bu? Apa? Misalkan sekolahnya masih online? Misalkan sekolahnya masih online. Ya. Usahakan sekolah, kalau sekolah masih online pun tetap bisa kita minta ke guru tersebut. Kadang guru itu dia tidak membuat PTK yang dia laksanakan sekarang, dia bisa mundur. Kan sekarang semester ganjil nih. Dia mau membuat PTK itu semester genap sebelumnya. Bisa. Boleh. Tuh kayak mana Bu pelaksanaannya? Kan guru-guru itu tahu dia pelaksanaannya kapan, tanggalnya kapan, kemudian dia menggunakan model apa. Boleh. Biasa kalau Ibu pelatihan-pelatihan ke sekolah,
Kalau untuk guru-guru yang sudah golongan 4, itu kan diminta 3 buah PTK. Jadi orang tuh yang semester sekarang 1. Jelas. Yang 2 lagi kayak mana? Tentu berlaku mundur semesternya. Yang berlaku mundur itu semua data dari orang tersebut. Model apa yang mereka gunakan itu dari guru-guru itu, kemudian kapan, tanggal berapa mereka masuk, materinya apa, hasilnya seperti apa, itu dari guru-guru tersebut. Jadi tidak masalah kalau seandainya sekarang online, mungkin yang pertemuan atau semester sebelumnya bisa juga kita pakai. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah cukup, Bu. Cukup? Bu, izin tanya lagi, Bu. Oke, silahkan. Oke, Gani. Terkait biodata siswa itu buatkan juga nama-namanya, Bu, atau bagaimana? Biodata? Siswa, Bu. Biodata siswa. Biodata siswa itu nanti untuk lampiran juga, lampiran hasil belajar siklus 1, lampiran belajar hasil siklus 2. Itu nanti ada nama-namanya juga. Nah, kalau sekarang, Bu, kami tidak tahu nama-namanya, Bu. Kembali lagi buat sesuai yang memudahkan rekan-rekan saja. Tidak usah dibikin ribet atau pusing atau apalah. Kami tidak tahu namanya, Bu. Bagaimana kami membuat namanya? Buatkan saja inisial, terserah inisialnya apa. Yang jelas sekarang ini adalah latihan. Kita latihan. Tapi kalau untuk guru-guru nanti harus data real. Tidak ada lagi data mengada-ngada. Itu saja. Oke? Nah, ini ada pertanyaan dari Melenia. Berarti PTK ini kita hanya bantu menyusunkan ya, Bu. Untuk semua data dan penelitiannya itu gurunya. Ya, kita hanya bantu menyusunkan. Untuk data semua itu dari guru. Makanya Ibu bilang tadi, untuk tugas akhir ini datanya data real. Berarti real dari guru. Kadang nanti ada juga guru itu yang mau minta, Ibu sudah tua, kata Ibu itu kan. Ibu sudah tua, Ibu kalau ngetik ini, nengok komputer itu aja udah pening kepala Ibu dah. Tadi Ibu minta tolong sekalian ketikkan. Ada juga. Ya. Salah satu kebahagiaan di PTK ini apa? Saat rekan-rekan nanti bantu guru, kemudian udah selesai laporan guru itu lengkap semua, guru itu mengajukan bahan untuk naik pangkat contohnya, dan guru itu berhasil untuk naik pangkat sampai keluar SK-nya. Habis itu rekan-rekan dihubungi sama guru tersebut atau di chat, Alhamdulillah nak, Ibu sudah naik pangkat. Nah, itu salah satu kebahagiaan dalam membuat PTK. Cobalah nanti. Kalau seandainya berhasil guru-guru yang rekan bantu itu, nanti guru-guru itu bilang kalau dia berhasil. Coba saja rasakan nanti gimana rasanya. Oke. Ada lagi? Baik, Bu. Ada lagi, Bu. Ada lagi? Ada, Bu. Silakan. Bu, ada kemungkinan nggak, Bu, kalau guru tuh memakai 2 model, maksudnya tuh dia bikin 2 PTK terus memakai 2 model gitu. Ada kemungkinan nggak, Bu? Dia bikin 2 PTK. Dan memakai model yang berbeda. Ada. Karena emang biasanya kalau guru itu 3 PTK itu 3 model yang berbeda. Biasanya, tapi ada juga guru itu yang menggunakan model yang sama tapi di kelas yang berbeda. Itu biasanya. Tapi kalau seandainya semester ini dia menggunakan model ini di kelas yang sama, kemudian berikutnya di kelas yang sama juga atau siswa yang sama juga masih menggunakan model yang sama. Biasanya untuk tim penilai itu akan ada sedikit masalah.
Jadi diusahakan untuk berbeda model. Kalau sama itu biasanya ada masalah sama tim penilai. Oke, ada lagi? Boleh saya tanya, Bu? Oke, Yani. Misalnya guru itu tidak sama yang kita ambil metode pembelajarannya, Bu. Gimana, Bu? Nah, misalnya guru tersebut metode pembelajaran yang kita ambil tidak sama dengan yang kita buat sekarang. Iya, Bu. Nah, Guru Gani menggunakan model NHT contohnya, sedangkan NHT itu punyanya Putri Azizah. Gani minta aja sama Putri Azizah. Kalau dia mau ngasih, minta sama Putri Azizah. Kalau Kemudian, nggak mau kasih, Bu. kalau nggak mau kasih, lapor sama Bapak ya. Aku kasih Gani, aku kasih. Minta aja besok ya Gani. Itu gunanya kita pakai model yang berbeda sekarang. Jadi nanti kalau seandainya guru kita tidak sesuai dengan model yang kita tulis sekarang, kita bisa menggunakan punya teman. Kita bisa saling tukar atau kita cek nanti. Oke, Gani? Oke, Bu. Tapi kalau Putri Azizah juga menggunakan model yang sama, Gani tidak bisa lagi pakai punya Putri Azizah. Berarti Gani harus buat lagi sendiri dari awal. Oke, ada lagi? Bu, Iya. kalau yang itu buat sendiri dari awal tuh berarti di tugas akhir kan berarti boleh kita sama teman berarti kan, Bu. Tapi kita dengan versi kita sendiri gitu. Kalau seandainya modelnya sama, kemudian boleh sama dengan teman, isinya pasti berbeda. Ya, isinya pasti berbeda, latar belakangnya nanti pasti berbeda juga. Kemudian kajian teorinya juga berbeda. Kemudian hasil penelitian dia pasti berbeda, karena cerita setiap guru itu berbeda. Mungkin cerita guru Nabila, muridnya suka mengantuk, sedangkan cerita guru Putri, muridnya suka mengganggu teman yang lain. Itu nanti berbeda ceritanya. Jadi boleh kan, Bu? Modelnya boleh sama, tapi isinya berbeda. Walaupun nanti satu kelas ini ada 10 yang sama modelnya, boleh. Karena 10 guru ini sama nih, menggunakan model yang sama. Boleh, tapi isinya tentunya berbeda. Jangan sama pula 10 orang guru, nanti isinya sama pula ke-10-annya, sama pula naik pangkat, dah balik bahan guru itu semua lagi, tidak diterima sama tim penilai. Ibu ini pasti plagiat nih katanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Oke, siapa tadi? Gani? Gani lagi, Bu. Gani, Bu. Silakan, puas-puaslah bertanya. Masih ada waktu kita kan? Ya, biarin aku tanya. Iya, Gani. Silakan, Gani. Itu semua mata pelajaran, Bu, atau khusus satu aja, Bu? Metodenya gitu. Metode itu untuk semua mata pelajaran. Baca langkah-langkahnya, cocok enggak untuk mata pelajaran yang kita pilih. Berarti kalau Gani nanti, Gani tidak harus mendapatkan guru PAI. Terserah Gani mau mendapatkan guru mata pelajaran apa. Ya. Bahasa Inggris, Bu. Boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Jepang pun juga boleh. Terserah Gani mau bahasa apa nanti. Gas, Gani. Tergantung guru yang Gani dapatkan. Jadi tidak harus, karena ini kan jurusan IAI, Bu. Pendidikan Agama Islam. Berarti harus PAI, Bu. Kalau dapat, ya. Kalau dapat, ya mata pelajaran PAI. Kalau bisa. Tapi kalau seandainya tidak bisa dapat mata pelajaran PAI, boleh mata pelajaran yang lain. Bu. Ya. Itu berarti judul kita tuh diganti juga kan, Bu? Atau bagaimana? Bagaimana, Gani? Terkait judul, bukan sekarang kan pelajaran PAI. Misalnya kan ada yang beda tuh. Misalnya pelajaran sejarah, misalnya kan. Itu harus diganti juga pelajaran sejarah apa Bu judulnya, Bu? Atau bagaimana?
harus diganti sesuai mata pelajaran guru. Kalau gurunya sejarah, ya tulis mata pelajaran sejarah, jangan PAI lagi. Nanti guru Gani mengajukan bahan naik pangkat. Ibu guru sejarah kenapa laporan PTK Ibu mata pelajaran PAI, kata pengawas nanti, tim penilai. Berarti judul sesuai dengan guru yang kita dapat. Kalau guru PAI berarti mata pelajaran PAI. Kalau guru sejarah, mata pelajaran sejarah. Guru bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris. Tahapannya semua sama untuk semua mata pelajaran. Oke, tahapan menulis PTK sama untuk semua mata pelajaran. Yang bedakan nanti materi. Kemudian di kajian teori kan ada itu pembahasan tentang pembelajaran mata pelajaran PAI misalnya, pembelajaran sejarah, itu aja yang bedakan nanti. Angkanya tetap sama. Oke, ada lagi? Cukup, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Oke, Gani, ada masih ada pertanyaan, Gani? Gani sih, Bu, Gani. Apa? Ada lagi? Cukup, Bu, cukup. Teguh, bisa Teguh? Oke, ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Izin Bu, izin nanya Bu. Aisyah, Bu, Aisyah. Oke, silakan. Ini Bu, sebenarnya nggak terlalu penting. Kalau covernya itu Bu, sama aja kayak kita bikin makalah kan Bu? Harus pakai cover besok Bu, untuk bab ketiga nih. Ya, untuk bab 3. Sama saja, sama seperti buat makalah aja dulu. Oh, oke Bu. Judul, kemudian logo UNP. Kita buatkan dulu seperti itu. Tapi nanti kalau untuk PTK, misalnya guru yang kita teliti guru Padang Pariaman. Nanti logo Dinas Pendidikan Padang Pariaman kan beda. Nanti pesisir atau ada lagi pesisir selatan. Nanti logonya berbeda tuh. Ya. Atau guru yang kita teliti itu guru madrasah. Madrasah Sanawiyah. Itu dia beda lagi tuh. Dia logo Kemenak lagi tuh. Itu nanti kalau untuk laporan itu bisa terakhir nanti Bu kasih tahu. Kalau untuk sekarang buat saja dulu sesuai dengan makalah biasa. Pakai logo UNP. Oke? Oke. Ada lagi? Ada lagi Ega Meriska? Bisa? Cukup, Bu. Insya Allah, Bu, bisa, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau enggak ada bisa Ibu tutup? Izin bertanya lagi, Bu. Gani, Bu, Gani, Bu. Oke, silakan Gani. Gani, Bu. Oke, silakan. Terkait daftar pustaka gimana, Bu? Atau terkait jurnal gitu, Bu? Itu dibuatkan apa enggak, Bu? Daftar pustaka tetap dibuatkan. Semua dari bab 1. Kemarin kan Ibu sampaikan bab 1 kan ada juga tuh mengambil landasan yuridis teoritis. Itu dibuatkan juga. Bab 2 udah pasti ada daftar pustaka. Bab 3 kalau rekan-rekan ada lagi mengutip pendapat ahli, buatkan juga daftar pustakanya. Nah, nanti daftar pustakanya itu bab 1, bab 2, bab 3 jadikan satu. Jadi letaknya sesudah bab 3 baru terakhir daftar pustaka. Ya, berarti bukan bab 1 daftar pustaka, bab 2 daftar pustaka, bab 3 daftar pustaka. Bukan seperti itu. Jadi digabungkan. Bab 1, 2, 3 terakhir daftar pustaka. Oke, bisa dipahami untuk daftar pustaka? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Ada lagi? Sebelum kita tutup, silakan buka kamera dulu. Open cam dulu semua. Kita screenshot bukti perkuliahan kita hari ini. Silakan, siapa yang mau screenshot? Bentar, Bu.
Putra Putri? Dah? Belum semua nih Bu, Aldi Rahmat.